Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang industri hospitality. Di sini saya sendiri ada Sandi Bayu Pratama, ada Cynthia Febrianti, Maria Ulfa, dan Helen Kartika Meta. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman semua di industri hospitality itu terdapat strategi aspek HRM hotel. Nah, di HRM hotel itu ada HRM proses. HRM proses itu yaitu sebuah kebijakan dan praktik yang terlibat dalam menjalankan orang-orang dalam posisi manajemen, termasuk perekrutan, pelatihan, penyaringan yang memberi penghargaan dan nilai kinerja. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, itu menjadi titik awal yang kita harus ketahui dalam industri hospitality. Nah, di sini ada proses manajemen, di mana proses manajemen itu meliputi 5 hal. Pertama itu ada planning atau proses perencanaan. Kedua ada organizing atau proses organisasi, staffing. Di sini proses penempatan staff atau leading, kepemimpinan dan controlling, itu pengendalian. Pertama kita bahas tentang planning. Proses planning ini atau perencanaan ini adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, untuk masa depan, baik juga untuk jangka panjang teman-teman maupun jangka pendek. Nah, sehubungan dengan pokok pertanyaan tentang proses perencanaan ini, nah itu ada meliputi apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, baik berupa sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Selanjutnya ada organizing. Organizing ini itu merupakan dianggap sebagai fungsi yang penting dalam manajemen ya. Ini penting sekali teman-teman, karena adanya manajemen itu membentuk sistem perorganisasian yang memudahkan pihak manajemen melakukan pengendalian dan pengawasan organisasi yang sedang berjalan. Dengan begitu, manajemen sendiri bisa mengetahui letak kekurangan manajemen sehingga dapat diperbaiki dengan tujuan manajemen dapat tercapai. Itu fungsinya organisasi dalam sebuah manajemen. Nah, selanjutnya ada staffing. Staffing ini tuh proses penempatan yang suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan. Karena penempatan dalam posisi ini jabatan yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Pendapatan kerja merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan karena nantinya akan berhubungan dengan berbagai kepentingan organisasi maupun kepentingan pegawai itu sendiri. Selanjutnya itu ada leading atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sendiri adalah kegiatan yang mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama, mengkolaborasi, dan mengolaborasikan potensinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perihal berhasil atau tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi. Bahkan maju mundur suatu organisasi sering diidentikan dengan perilaku memimpikan organisasi. Nah, itu sangat penting. Pemimpin itu seperti itu, memimpin jalurnya perusahaan, memimpin jalurnya organisasi. Ini peran sebagai pemimpin teman-teman. Selanjutnya ada controlling. Controlling ini untuk manajemen, fungsinya itu untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian atau kontrol ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu ya teman-teman ya semuanya. Kalau dibahas lebih detail lagi, kita akan menemukan 4 langkah dalam pengendalian manajemen. Langkah pertama itu ada menetapkan standar, kedua mengukur kinerja, ketiga membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan, keempat mengambil tindakan koneksi atau perbaikan.
Nah, itu yang kita gali lebih dalam lagi. Selanjutnya, Mar. Nah, di sini ada human resource management process. Nah, di dalam human resource management process ini ada rekrutmen. Rekrutmen ini meliputi internal recruitment dan external recruitment. Setelah rekrutmen ini ada selection. Nah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, internal recruitment itu kayak gimana. Kalau internal recruitment itu adalah proses di mana karyawan direkrut dari dalam organisasi. Nah, itu tuh dari dalam, jadi kayak dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan external recruitment itu adalah proses di mana perekrutan dilakukan dengan mengambil sumber luar kayak nyebar berita, kabar berita, sosial media gitu. Dari luar pokoknya, bukan dari perusahaan itu sendiri. Nah, rekrutmen ini ada, setelah rekrutmen ada selection. Selection ini tuh untuk menyaring kandidat-kandidat yang telah didapat dari sebuah perusahaan. Agar apa? Agar kebutuhan perusahaan itu tercapai. Kayak contoh misalnya perusahaan itu butuh staff sebagai admin misal. Ya berarti kita menseleksi sebagai admin. Karena perusahaan tidak ingin bercanda dalam ini rekrutmen tersebut. Setelah selection itu ada training. Nah, training ini ada on the job dan off the job. Kita akan bahas training ini teman-teman. Pertama itu ada on the job ya. Nah, kalau on the job ini tuh kayak dia training, cuman training itu di tempat kerja itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman datang ke perusahaan, ke kantor, langsung di training di tempat kerja itu sendiri. Agar apa? Agar dapat pengalaman langsung dan diajarkan oleh orang kantor tersebut. Sedangkan off the job itu kayak dia training cuman di luar kantor. Kayak kita training nih, tapi di lokasi tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Itu bedanya dari training on the job dan off the job. Selanjutnya kita ke job appraisal. Nah, di sini tuh job appraisal tuh terbagi menjadi dua. Pertama ada metode modern dan metode tradisional. Nah, sebelum teman-teman masuk ke metode ini, teman-teman harus paham dulu nih, job appraisal itu apa. Nah, job appraisal itu sebuah penilaian kinerja dan cara pengukuran kontribusi dari individu dalam organisasi. Nah, ini tuh penting sekali karena apa? Karena adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas. Nah, di sini kan terdapat dari dua metode modern dan tradisional. Bedanya itu kalau salah satu tugas paling penting dari sebuah perusahaan adalah perekrutan kan. Nah, di sini terdapat dua jenis rekrutmen yang luas, yaitu tradisional dan modern. Rekrutmen modern tradisional telah melayani dengan baik dalam beberapa tahun terakhir dan memberikan perusahaan kandidat yang hebat. Tetapi perangkapnya ini memakan waktu dan juga biaya tinggi. Dengan munculnya teknologi, metode rekrutmen modern telah muncul yang membuka saluran baru para perekrut. Jadi metode modern itu contohnya seperti ini. Sekarang kan kita punya HP teman-teman, media sosial. Jadi kalau ada lowongan kerja, kita nggak usah datang-datang nyari koran. Sedangkan kita udah punya HP itu. Dan keuntungan satu, tidak membuang-buang waktu, tidak membuang biaya. Nah, sedangkan metode tradisional tuh kayak surat berita, koran gitu teman-teman. Yang kita membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya. Nah, setelah itu ada motivating itu ada reward dan benefit. Nah, reward dan benefit itu kayak penghargaan to reward penghargaan atas setelah yang kita kerjakan. Kita setelah kerja dapat penghargaan. Sedangkan benefit itu sebuah perusahaan yang benefit atau perusahaan yang mempunyai keuangan yang baik, yang mampu menjamin karyawan-karyawannya kayak mendapatkan jaminan masa tua, jaminan bonus kayak gitu. Pokoknya yang dapat jaminan untuk karyawan-karyawannya. Setelah itu ada health insurance dan allowance. Health insurance itu dan allowance itu kayak yang saya jelaskan, jaminan masa tua dan jaminan
kesehatan gitu-gitu ya teman-teman. Nah setelah itu next. Nah di sini ada HRM proses atau yang disebut Human Resource Management Process. Nah kalau yang ini kan kita kan harus paham benar ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini tuh Human Resource Management itu terdapat labor and plan recruitment atau yang disebut dengan rencana dan rekrutmen tenaga kerja. Ada training, pelatihan, appraisal, penilaian, kompensasi atau labor relation, kesehatan dan keselamatan, healthy and safety, dan job analysis pekerjaan. Pertama kita akan membahas tentang labor and recruitment, rencana dan rekrutmen tenaga kerja. Setelah yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ini tuh masuk ke rekrutmen yang internal dan eksternal. Di sini dijelaskan bahwa rekrutmen itu mencakup seperti training internal dan eksternal itu. Untuk apa? Untuk menyaring karyawan-karyawan yang ingin diperkerjakan di perusahaan tersebut. Nah, di sini masuk ke training. Training itu kayak pelatihan yang telah diterapkan di perusahaan on the job training atau off the job yang di luar perusahaan agar karyawan itu bisa bekerja apa yang diinginkan perusahaan. Setelahnya ada appraisal. Appraisal ini adalah penilaian. Penilaian itu kayak karyawan tuh udah kerja nih lama-lama, dinilai sama pimpinan apakah baik dipertahankan untuk kontrak selanjutnya atau diputuskan. Nah, setelah ini ada compensation. Compensation itu ada kompensasi kayak kalian teman-teman kerja nih semuanya. Nah, kompensasinya apa gitu-gitu. Jadi kayak ada jaminan yang nggak jelas gitu teman-teman. Setelah itu ada labor relation. Labor relation itu ada rencana dan relasi. Setelah itu ada health and safety, kesehatan dan keselamatan. Nah, ini tuh penting sekali buat kesehatan kita, keselamatan kita. Jadi kayak jadinya kayak BPJS ketenaga kerjaan teman-teman. Ada jaminan kesehatannya. Nah, di sini ada analisis pekerjaan. Nah, setelah itu semua yang didapat, kita akan menganalisis pekerjaan. Apakah pekerjaan kita baik untuk kita atau kita nyaman ke di sana atau apalah. Nah, itu sangat membantu teman-teman semuanya agar kita dapat meningkatkan semangat kita ke depannya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk bab hire proses ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Makasih, Sandi. Nah, ini ada hal positif kerja di hotel. Nah, untuk pendapatannya mungkin di hotel di tempat lain pun beda ya. Pastinya karena di hotel kita tidak hanya mendapatkan gaji pokok saja, melainkan kita juga mendapatkan uang service charger. Tips itu pun pasti ya, tips itu. Atau mungkin tergantung tamunya untuk beberapa departemen di hotel yang tertentu yang langsung face to face bersama tamu langsung. Seperti front office, restoran, bar, housekeeping, dan lain-lain. Juga bisa menghemat uang saku. Mengenai tips, hasilnya bisa berbeda, bukan hanya untuk kayak departemen saja, melainkan antar individu juga perbedaan. Ya, tergantung jenis tamu dan pelayanan yang kita berikan. Contohnya jika misalkan tamu itu puas dengan pelayanan kita sendiri, mungkin tamu juga akan memberi tanda terima kasih sama kita. Itu pun tergantung tamunya juga, kadang ada yang ngasih, kadang enggak. Jadi itu tips tuh kayak rezeki yang enggak diduga-duga kayak gitu. Nah, untuk kayak gajinya tuh kayak 4 atau 5 juta per bulan kan lumayan. Belum, itu tuh sudah termasuk uang servis ya teman-teman. Next, Maria. Nah, ini untuk pelatihan. Nah, jadi kayak karyawan hotel itu setiap bulannya dia ada di Mading HRD ya. Jadi kayak jenis training apa nih, kayak internal atau eksternal yang mendatangi dari ahli atau dari luar hotel, kayak tersebut, kayak training tersebut bisa kamu pilih sesuai dengan keinginan dan departemen kita. Misalkan kita departemennya itu kayak F&B service, jadi kita didatangkan langsung khusus kayak manajer F&B-nya atau direktur F&B-nya yang melatih kita supaya kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu kita. Nah, di sini juga ada fasilitas dan kesehatan. Pada umumnya di hotel juga tersedia kayak klinik dengan dokter yang buka selama 24 jam untuk disediakan untuk para karyawan hotel yang mengalami kayak cedera, kayak mungkin untuk orang-orang anak-anak departemen F&B itu kan kayak
apa sih namanya, tangannya ke ini pisau atau kebakar atau ada kecelakaan lain itulah seperti musibah kayak gitu. Itu pun ada disediakan oleh pihak hotel, manajemennya klinik dengan dokter 24 jam yang mendapatkan harga khusus atau bahkan gratis tergantung dari segi parah atau tidaknya kecelakaan luka pada karyawannya. Next. Nah, ini ada jenjang karir. Nah, kayak jenjang karir di itu kan sangat menjanjikan ya, yang tidak menutup kemungkinan kayak bekerja di luar Indonesia. Adapun beberapa yang mungkin alumni pekerja atau karyawan hotel itu bisa saja dia bekerja ke kapal pesiar, positifnya kayak ke luar negeri atau misalnya berbeda-beda pekerjaan di hotel, tapi dia menerapkan kayak sistem cara permainan hotelnya. Kayak misalkan kan beda ya kerja di hotel sama di restoran tuh beda. Ada juga yang kayak di kapal pesiar kan beda jamnya, cara kinerjanya juga beda. Itu tergantung kita sendiri. Masih banyak lagi hal positif yang bisa kita ambil untuk memilih bekerja di hotel kayak gitu. Pengalaman positifnya juga pasti banyak. Asal kitanya mau kayak gitu mendengar atau misalnya memahami di saat training ada gitu di hotel. Next. Nah, ini kayak ada struktur organisasi. Ini tuh kayak ada ownernya, ada general manager. Nah, kalau general manager ini itu tuh mengatur keseluruhan ya, tapi dibantu dengan kayak front office manager. Nah, kayak front office itu kayak yang mengatur check-in, check-out-nya tamu hotel. Dan F&B manager itu kayak mengatur masalah apa sih namanya? Bagian produk, makanan, minuman, housekeeping juga itu bertanggung jawab terhadap kamar, front desk again, waiter, kayak corporate owner dan training. Itu kayak dari bawahan semua paling bawah. Next. Nah, kayak berapa sih gaji karyawan? Untuk gaji karyawannya tersendiri itu tetap ya UMR. Misalkan UMR Bogor kan 32, kalau enggak 31 ya. Nah, tapi kalau misalkan uang servis itu tergantung dari tingkat hunian okupansinya. Kalau misalkan tinggi juga banyak penghuninya juga mungkin uang servisnya juga gede. Bisa mencapai 5 atau 6 juta per bulan kalau disatuin uang servis sama gaji pokok. Next. Nah, ini ada jadwal kerja karyawan hotel. Kerja karyawan tetap itu 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu udah untuk karyawan tetap ya. Untuk daily worker itu 43, 4 hari kerja, 3 hari libur. Jadi untuk DW ini tidak boleh lebih kerja dari 20 hari. Nah, untuk casual itu tergantung dari rame atau tidaknya hotel. Jika kalau misalkan rame itu siapnya tuh by phone. Jadi kalau misalkan hotel lagi rame, kamu langsung ya misalkan datang besok kayak gitu. Karena hotel lagi rame, ada saat karena dibutuhkan. Next. Nah, ini tanggal-tanggal keluarnya gaji. Tanggal 25 itu gaji pokok, UMR kayak gitu. Tanggal 10-nya itu uang servis. Uang servis itu didapat dari mungkin tingkat atau okupansinya hotel, ramai atau tidaknya hotel. Tanggal 15 uang tip. Tapi kalau uang tip itu tergantung departemennya teman-teman. Kalau misalkan departemennya uangnya langsung by hand ke tangan itu jadi milik kita. Tapi kalau misalkan disimpan ke kasir itu jadi milik semuanya. Nanti dibagikan pada tanggal-tanggal tertentu kayak gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maria. Nah, di sini ada benefit HR Hotel, klarifikasi umum benefit. General benefit, semua karyawan akan mendapatkan hak yang sama tanpa melihat jabatan, dan pangkat diatur berdasarkan pada peraturan resmi dari pemerintah. Job and position relate benefit yang didapatkan tergantung pada jabatan dan pangkat diatur berdasarkan pada peraturan perusahaan. Benefit yang pertama diatur oleh perusahaan, pemerintah, atau undang-undang tenaga kerja. Jenisnya itu yang pertama ada hak cuti haid 1 hari dan 2 hari.
tetap mendapatkan gaji. Dan yang kedua itu ada cuti melahirkan 1 sampai 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Keguguran mendapatkan cuti selama 1,5 bulan. Cuti di luar tanggapan perusahaan telah minimal 5 tahun bekerja terus-menerus dan dilakukan dengan alasan melanjutkan pendidikan formal atau urusan keluarga. Minimal cuti selama 3 bulan. Benefit yang kedua itu ada izin menikah pertama kali 3 hari. Menikahkan anak izin 2 hari, khitanan atau baptis izin 2 hari, pemakaman keluarga izin 1 hari, pemakaman bagi anggota keluarga lainnya izin 1 hari, rumah terkena bencana boleh izin 2 hari, apabila mempunyai anak yang masih berumur di bawah 9 tahun, bisa izin per harinya 2 jam. Dan hari libur, karyawan berhak untuk tidak masuk pada hari libur pemerintah, libur bank yang ditentukan Indonesia, dan tetap mendapatkan upah. Subsidi bunga pinjaman, bantuan kematian diberikan apabila anggota keluarga inti meninggal dunia. Benefit yang ketiga itu ada serikat pekerja berhak bergabung dalam serikat pekerja koperasi karyawan ibadah keagamaan. Ibadah haji maksimal 40 hari, tetap mendapatkan gaji dan hanya 1 kali selama bekerja di perusahaan. Yang fasilitas umum lainnya dalam lingkungan perusahaan. Tanda penghargaan diberikan untuk karyawan dengan masa kerja kurang lebih 10 tahun dan setiap 5 tahun kelipatannya. Bentuk penghargaan untuk masa kerja lebih dari 10 tahun adalah surat penghargaan, dan mendapatkan bentuk penghargaan untuk setiap 5 tahun kelipatan adalah surat penghargaan dan cenderamata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Oke, baik. Untuk job and position related, itu kita ketahui juga yang untuk upah ada peraturan yang memadai. Seperti pada pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang ketenaga kerjaan yang terdiri dari upah pokok, pendapatan non-upah, dan juga tunjangan. Nah, untuk lembur sendiri juga ada rumus dasarnya. Itu 1/173 gaji pokok. Nah, untuk ketentuan perhitungan, bisa kita ketahui juga untuk kurang dari sama dengan 1 jam itu tidak dihitung. Kemudian untuk kurang dari 30 menit itu juga tidak dihitung. Kemudian untuk lebih dari sama dengan 30 menit itu dihitung 1 jam. Nah, untuk jika pada hari biasa itu, untuk ada lembur juga, itu ada grade 10 sampai 14 untuk tunjangan makan sebesar uang makan di daerah setempat, yaitu 1 jam pertama. 1,5 kali tarif per jam. Nah, jam 2 tersebut 2 kali tarif per jam juga untuk grade 9. Untuk tunjangan makan sebesar tunjangan makan grade yang 10 sampai 14 juga yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perusahaan. Nah, untuk jika pada hari libur sendiri ada lembur itu untuk grade 10 sampai 14 tunjangan makan jika bekerja lebih dari sama dengan 4 jam, yaitu sebesar uang makan yang ditentukan tunjangan transport jika tidak ada kendaraan untuk operasional. Nah, untuk perhitungan lembur sendiri ada 7 jam pertama, itu 2 kali tarif per jam, jam ke-8 3 kali tarif per jam juga, untuk jam ke-9 ada 4 kali tarif per jam. Untuk setiap karyawan juga yang bekerja itu lebih dari sama dengan 4 jam itu berhak mendapatkan 1 jam istirahat. Oke, boleh di next. Nah, untuk job and position related yang kedua itu ada bonus, itu berupa diberikan berdasarkan pada penilaian kinerja karyawan dan juga kinerja perusahaan. Itu berupa THR. Untuk masa kerjanya itu lebih dari 12 bulan dan 2 kali dalam waktu 1 tahun sebesar 1 gaji pokok, dan dibayarkan 7 hari sebelum Idul Fitri dan 7 hari sebelum Natal. Nah, masa kerja ini lebih dari 3 bulan dan kurang dari 12 bulan. Nah, ini dihitung secara proporsional. Untuk asuransi dan fasilitas kesehatannya sendiri, perusahaan itu membayarkan premi asuransi dan juga usaha menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik. Oke, boleh di next. Oke, untuk upah dalam selama sakit itu
diberikan untuk karyawan jika sakitnya berkepanjangan atau cacat gitu akibat kecelakaan dari kerja. Untuk ketentuan perhitungan sendiri itu kurang 4 bulan pertama itu 100% gaji pokok. Untuk 4 bulan kedua itu 75% gaji pokok, 4 bulan ketiga itu 50% gaji pokok, dan 4 bulan berikutnya itu 45% gaji pokok. Nah, untuk perusahaan diperbolehkan melakukan PHK apabila karyawan yang sakit itu tidak berangkat selama lebih dari 12 bulan secara terus-menerus. Untuk jaminan sosial tenaga kerja sendiri itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Nah, itu besarnya pembayaran perusahaan dan karyawan ditentukan dari Peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 yang itu peraturan perusahaan juga. Nah, untuk dana pensiun itu ketentuan dasarnya itu ada pesangon itu 2 kali yang diatur pada pasal 156 ayat 2. Nah, uang penghargaan masa kerja itu 1 kali yang diatur pada pasal 156 ayat 3. Nah, penggantian juga hak dengan mengacu pada pasal 156 ayat 5 Undang-Undang Dasar Nomor 13 tahun 2003. Nah, bagi peserta program dana pensiun itu biasanya dapat jaminan hari tua dan jam sostek. Nah, dana pensiun sesuai ketentuan itu bukan peserta program dari dana pensiun. Itu jaminan hari tua dan jam sostek. Oke, boleh next. Oke, untuk COP atau Card of Pension Program dan juga Club of Membership diperuntukkan untuk grade 0 sampai 2 itu berupa EFP, SPP, dan VP. Nah, untuk Employee Loan Benefit Program itu contohnya seperti mendapatkan uang tunai, kenaikan jabatan, tiket liburan, atau lainnya tergantung dari pihak manajemennya. Oke, boleh nih next. Oke, baik. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Terima kasih.